warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini tanda keimanan kita dan ketakwaan kita, dan semoga semuanya istiqomah di jalan ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang dimati Allah, kita masih dalam serial Tazkiyatun Nufus. Akhir-akhir ini kita mendengarkan berita yang sangat menyesakkan hati, yang sangat membuat marah. Betapa tidak, pengasuh pondok pesantren dikabarkan, mohon maaf, menzinahi santriwati-santriwatinya. Pengasuh panti asuhan lebih-lebih lagi, mohon maaf, mensodomi santri putranya, yatim piatu. Subhanallah. Jadi ini berita yang sangat mengejutkan dan juga membuat kita marah, ya. Apakah sebejat ini zaman akhir seperti ini? Maka kaum muslimin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, ada satu istilah di dalam Islam yang mana ketika orang itu tampilannya baik tapi isinya buruk, casingnya bagus, isinya busuk, di dalam Islam disebut sebagai munafik. Sebagai munafik. Maka siang hari ini kita mewaspadai, berhati-hati dari sifat munafik. Jamaah rahmatullah, munafik itu kalau secara bahasa Arab berasal dari kata nafaqo yunafiqun nifaqon. Apa maksudnya nifaqon? Nifaqon itu adalah lubang tikus. Jadi ketika kita mencari tikus di lubang ini, ternyata dia ada di lubang yang lain. Dicari di lubang yang sana, ada di lubang yang lain. Dia suka berkelit. Nah, itulah secara bahasa nifaq adalah nafaq, lubang tikus. Secara istilah tentu saja kita ketahui bersama, orang yang menampakkan lain di muka, lain di hati. Wajahnya soleh, hatinya seperti iblis, waliyadzubillah. Akan tetapi jamaah rahmatullah, munafik itu dibagi menjadi dua. Ada munafik akbar, ada munafik asghar, munafik besar dan munafik kecil. Kita harus bisa membedakannya jamaah rahmatullah. Makanya kita harus penting untuk mempelajari dan mengetahui tentang sifat munafik ini agar tidak terjadi di dalam diri kita. Jangan-jangan kita ini casingnya bagus, lisannya bagus, tapi hatinya di hadapan Allah buruk. Jangan sampai seperti itu. Munafik akbar atau munafik besar, ada beberapa istilah. Munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Ini menimpa orang-orang yang bukan Islam, menimpa orang-orang yang bukan mukmin. Ini munafik akbar. Maksudnya apa? Munafik akbar, dia menampakkan muslim tapi sejatinya di dalam dirinya adalah kafir. Dia seakan-akan percaya kepada Allah tapi hatinya nggak percaya. Nah, ini musuh terselubung di dalam Islam. Dan ini akibatnya sangat buruk sekali. Allah mengadabnya lebih daripada orang-orang kafir sendiri. Allah Ta'ala menyampaikan, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka asfal, yang paling bawah, dan tidak akan dapat penolong. Asfal ini diambil ke bahasa Indonesia oleh orang-orang Indonesia, ya, menjadi aspal. Kalau minyak bumi diolah, yang paling atas mungkin menjadi pertalite, pertamak, kosmetik, dan yang paling bawah sudah tidak bisa diolah sama sekali, ya, menjadi aspal buat jalan itu. Nah, neraka yang paling bawah itu asfal safilin, ya, neraka yang paling bawah. Karena mereka merusak Islam dari dalam.
Di zaman Rasulullah SAW contohnya adalah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, berangkat bersama Nabi 1000 orang menuju Uhud. Ternyata dikompori sama Abdullah bin Ubay bin Salul, pulang aja, di rumah anak istri nggak ada yang jagain. Nanti kalau Nabi Muhammad kalah, mereka datang ke Madinah, siapa yang jagain anak istri kita? Ayo kita jaga di kandang aja. Akhirnya 300 orang pulang. Sekian, Nabi bersama 630 orang tetap maju bersama para sahabat yang lain. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka setiap zaman ada munafik-munafiknya untuk menghancurkan Islam. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi sendiri sebetulnya tahu, nggak cuman Abdullah bin Ubay bin Salul, ada banyak yang lain, tapi nggak disebutkan. Hanya satu sahabat yang tahu, namanya Hudzaifah bin Yaman. Tahu semua nama-namanya. Sampai-sampai para sahabat, Umar bin Khattab nanya, wahai Hudzaifah, apakah saya orang munafik? Gitu. Apakah saya orang munafik? Sesoleh itu, sedekat dengan Nabi seperti itu, tetap nanya, khawatir apakah saya ini munafik? Bukan wahai Umar, engkau bukan munafik. Nah, yang perlu kita khawatirkan adalah munafik pembagian yang kedua. Ini bisa menimpa orang-orang beriman. Munafik asghar, munafik kecil. Sifat munafik kecil ini bisa menimpa, nampak dalam ibadah kita, bisa nampak dalam muamalah sosial kita, ataupun nampak dalam adab akhlak kita. Sifat munafik tanda-tandanya yang masuk dalam ibadah adalah dia sulit atau malas melakukan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, athqalus sholati alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau kita merasa kok malas ya berangkat sholat isya, hati-hati, ada tanda kemunafikan. Tanda salah satu sifat kemunafikan. Bukan berarti kita munafik, tapi ada satu sifat munafik. Harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sholat subuh malas. Ini tanda sifat kemunafikan. Kecuali kita ketiduran nggak masalah. Ya, tapi kalau ketidurnya setiap hari ya itu masalah, ya. Atau kita dalam safar atau yang dimaklumi yang lainnya kita tidak masalah. Tapi kalau rasa malas itu berarti tanda munafik. Hati-hati. Jadi harus kita segera bertobat dan tahu betapa besar pahala di soft-soft masjid ini. Bahkan Nabi menyampaikan, lau ya'lamuna fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu betapa besar pahalanya ikut soft-soft masjid berjamaah dengan imam, mereka akan datang walaupun merangkak. Coba jamaah rahmatullah, kalau ada donatur di sini yang menyampaikan bagi jamaah Masjid Raya Candi Lama yang sholat di soft-soft berjamaah, setiap satu sholat dapat 1 juta misalkan, satu sholat dapat 1 juta, berarti 5 kali sholat 5 juta. Semangat atau bukan kira-kira? Pasti semangat. Janji manusia seringkali diingkari, tapi Allah Ta'ala berjanji ya dengan pahala yang besar di setiap soft sholat kita. Jadi jamaah Allah, agar kita terhindar dari sifat munafik, yang pertama adalah hadiri sholat berjamaah. Yang kedua, munafik dalam hal muamalah. Ketika seseorang itu berjanji, dia mudah mengingkari. Sering berjanji, gampang berjanji, dan mudah mengingkari. Nah ini hati-hati. Kalau kita mudah berjanji kepada teman, kepada istri, ya, mah nanti kalau papa ada rezeki, kontraknya laku, tak tukoke cincin, tak tukoke kalung. Nah sudah laku, wah beli mobil ya, beli yang lain. Mengingkari. Terhadap anak-anak juga gitu, hati-hati seorang ayah, jangan menggampangkan janji-janji. Ya nanti tak tukokno es krim, ternyata tidak diwujudkan. Ini bagian daripada sifat munafik, waliyadzubillah, harus bertaubat. Yang ketiga adalah ketika diberikan amanah dia mengingkari, dan ini berbahaya sekali, apalagi praktek yang sekarang terjadi. Ya, nanti kalau saya jadi ini akan saya lakukan ini dan itu, saya ini dan itu. Berhati-hati. Dalam skala kecil jamaah rahmatullah, kita harus menunaikan amanah skala RT, skala kepala keluarga, skala pemimpin organisasi, harus berusaha amanah ya. Karena kalau tidak amanah, tanda-tanda munafik, waliyadzubillah. Dan yang terakhir, tanda-tanda keempat ya, banyak sekali tanda-tandanya. Di antaranya adalah
ketika seseorang itu marah, dia berlebihan, marah yang tidak wajar. Ya, apa-apa sedikit marah, mudah sekali untuk marah. Maka berhati-hati dengan sifat kita ketika mudah meledak-ledak, ya, mudah marah, itu berhati-hati. Nah, bagaimana cara kita menghindari diri kita dari sifat munafik? Ada satu trik yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini menarik sekali dan tantangan buat kita semua jamaah rahmatullah. Apa itu? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketika seseorang mengikuti jamaah imam yang pertama, jadi ini sholat jamaah, ini jamaah pertama, bukan jamaah kedua, ini jamaah pertama, tidak ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Jadi nggak ketinggalan takbiratul ikhramnya imam selama 40 hari. Dia tidak akan terkena sifat munafik. Jadi jamaah rahmatullah, kalau kita mau untuk terhindar dari sifat munafik, bisa kita coba hari ini 5 kali sholat waktu, ya, di masjid berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ikhramnya imam selama 40 hari. Ini cukup berat. Hari ke-39 kalau ternyata ketinggalan, ulang lagi dari awal, ya. Tapi kalau kita istiqomah 40 hari, jaminan dari Allah SWT terhindar dari sifat munafik. Nah, kita bisa coba, ya, utamakan sholat berjamaah di masjid tidak ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Disiapkan dari 10 menit sebelumnya, 30 menit sebelumnya, ya, ini salah satu cara. Nah, terus bagaimana terakhir, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang munafik? Ini orang-orang munafik kan nggak kelihatan, nampaknya dengan kita baik-baik saja, di belakang ternyata menceritakan keburukan, ternyata bermusuhan dan lain sebagainya. Jadi contoh dari Nabi Muhammad SAW adalah nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi seseorang itu secara zahirnya saja, nggak usah sampai melihat hatinya. Tidak usah perlu kita menuduh kamu tidak ikhlas, kamu hasad, kamu ternyata begini dan begitu, ya. Ada salah satu seorang sahabat dilaporkan karena membunuh seseorang yang dia barusan mengucapkan kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus dibunuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, orang ini cuma cari aman saja, dia mengucapkan syahadat karena sudah kepepet, saya sudah mau menebasnya, ya, dia berbohong, terus saya bunuh sekalian. Apa jawab Nabi? Kamu belah dadanya. Apakah kamu lihat, ya, kemunafikan di dalam dirinya? Apakah kamu lihat di dalamnya itu, ya, ada penipuan? Ya. Jadi suruh belah dadanya. Kita nggak tahu urusan hati, itu hanya Allah yang tahu. Kita menghukumi seseorang itu zahirnya saja. Kalau dia baik, ya hukumi dia baik, maka hidup kita akan tenang jamaah Allah. Nggak penuh dengan suudzon, nggak penuh dengan wah ini orang ini hawane kayak gimana gitu. Jadi secara zahir saja kita menghukumi seseorang secara zahir, dan hidup kita juga akan damai insyaallah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang munafik dan sifat-sifatnya, ya. Berhati-hati dengan sifat ini terutama di akhir zaman yang begitu sulit untuk menjadi mukmin yang sejati. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik, agar Allah mengistiqomahkan hati kita, di luar soleh hatinya juga soleh, di luar baik hatinya juga baik. Semoga Allah tetapkan demikian untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.